Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan interaksi lingkungan. Yuk kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak mampu menjelaskan apa itu interaksi manusia secara benar. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu Pelajar Pancasila agar jiwa-jiwa Pancasila tertanam dalam diri kita sejak dini. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hore, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang pelajar Pancasila, kita harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba, sila yang mengandung tentang gotong royong, sila keberapa coba? Nah, betul sekali, itu adalah sila keempat. Setelah itu, kita coba lihat. Kita simak bersama-sama, Bu Guru punya suatu gambar. Ada gambar orang sedang apa sih? Betul sekali, teman-teman. Ada gambar sekumpulan orang sedang bekerja sama membangun jalan. Betul sekali, itu adalah contoh dari gotong royong. Ketika melaksanakan gotong royong dilaksanakan sendiri atau bersama-sama? Nah, betul dilakukan secara bersama-sama. Ketika melakukan secara bersama-sama berarti ada hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. Ada terjadi yang namanya interaksi. Apa itu interaksi? Nah, interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika ada dua orang atau dua objek, bahkan lebih, yang saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki efek bagi satu sama lain. Contohnya seperti gotong royong tadi, ada sekumpulan orang bekerja sama. Efeknya pekerjaan menjadi ringan, betul sekali. Nah, interaksi itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada interaksi dengan lingkungan dan interaksi sosial. Kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama ada interaksi dengan lingkungan. Apa itu interaksi dengan lingkungan? Sebelum itu kita belajar dulu. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup, bahkan benda tidak hidup. Contoh interaksi kita dengan lingkungan yaitu pertambangan batu, ketika penambang batu menambang batu di gunung. Yang kedua bisa juga ketika nelayan menangkap ikan di laut. Yang ketiga, para petani memanen teh di kebun teh. Dan yang keempat, masyarakat memanfaatkan kayu di hutan sebagai kayu bakar. Setelah belajar interaksi dengan lingkungan, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya yang pertama yaitu hubungan antara individu dengan individu. Individu dengan individu contohnya ketika seorang ibu ngobrol atau berbicara dengan anaknya, atau dua orang yang saling berjabat tangan. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok, contohnya yaitu seorang guru mengajar di kelas, seorang presiden berpidato di depan masyarakat, atau seorang penceramah atau pemuka agama sedang berceramah di depan jamaahnya. Yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dan kelompok, contohnya kelompok 1 dan kelompok 2 sedang berdiskusi, atau pemain sepak bola dari klub A, klub persepak bola A dengan klub persepak bola B, mereka bertanding, itu juga termasuk contoh dari kelompok. Nah, setelah kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan interaksi sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Apa sih yang menyebabkan interaksi manusia? Penyebab terjadinya interaksi manusia itu ada dalam berbagai hal. Yang pertama yaitu bisa dari perbedaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.
karena beda daerah akan beda juga sumber daya alam yang ada. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis atau keadaan geografis atau keadaan lingkungan yang biasa kita sebut teman-teman. Yang ketiga yaitu ada mobilitas barang dan jasa atau ketersediaan barang dan jasa di daerah tersebut. Yang keempat yaitu ada perbedaan konsentrasi ekonomi, karena contohnya misal di daerah dataran rendah atau di daerah pantai, konsentrasi ekonominya yaitu pada masyarakatnya ada di nelayan, pembuatan garam, sedangkan pada masyarakat di dataran tinggi contohnya bisa menjadi petani teh dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada alokasi dana pembangunan daerah. Nah, anak-anak, interaksi itu ada berbagai macamnya. Ada interaksi yang bersifat positif, ada juga interaksi yang bersifat negatif. Contoh yang bersifat positif dan mengarah kepada persatuan dan persatuan bangsa Indonesia, yang pertama yaitu melaksanakan kerja bakti, yang kedua melaksanakan upacara bendera di sekolah, yang ketiga melaksanakan kegiatan bakti sosial, yang keempat ketika pasukan bendera mengibarkan, bekerjasama untuk mengibarkan bendera merah putih, dan yang kelima yaitu pelaksanaan upacara adat. Sedangkan interaksi yang bersifat negatif dan mengarah kepada perpecahan bangsa, contohnya yang pertama yaitu ketika berkelahi dengan teman, yang kedua contohnya seperti supporter yang membuat kerusuhan, ketiga kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak mematuhi tata tertib dan hukum, dan yang keempat yaitu diskriminasi terhadap pihak tertentu. Cukup sekian pembelajaran hari ini teman-teman, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih, semangat belajar.